Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi CBL kedua kami untuk mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi dengan topik adaptasi dan resistensi tungau varroa terhadap pestisida dengan anggota kelompok Nur Hanifah dengan NIM 132, Galih Suryo Winoto dengan NIM 133, Meifa Maharani dengan NIM 135, Ilmi Latifah dengan NIM 136, dan saya sendiri adalah Meislasi dengan NIM 134. Untuk yang selanjutnya ada detail kasus, yaitu budidaya lebah madu berperan penting dalam ekonomi global sebagai penyedia jasa penyerbukan serta produktivitas. Populasi lebah madu Apis mellifera L tidak dapat memenuhi ketersediaan lahan tanaman penyerbuk selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut diakibatkan karena kontribusi faktor stres terhadap penurunan kesehatan lebah madu. Contohnya yaitu ancaman tungau parasit varroa. Hasil penelitian dari Ahiroh dan Masyitoh 2021 menyatakan bahwa sebagian besar penyakit pada budidaya lebah madu Apis mellifera L di daerah Pati, Jawa Tengah disebabkan oleh tungau varroa. Ledakan serangan tungau varroa ini terbesar terjadi di Indonesia itu pada tahun 1990-an, mengakibatkan penurunan populasi lebah madu Apis mellifera sekitar 50-60% dari populasi. Tungau varroa merupakan parasit yang dapat menginfeksi koloni lebah. Spesies ini dinilai sebagai ancaman parasit paling serius karena dampaknya yang dapat merusak fisik lebah pada fase larva maupun dewasa, serta berperan sebagai pembawa patogen berbahaya. Karakter spesies ini memiliki tubuh berbentuk oval pipi dengan warna merah kecoklatan yang khas. Kepalanya dilengkapi mata kecil, antena pendek yang tebal, dan mulut penghisap. Pada bagian dadanya terdapat 6 kaki pendek yang kuat dan kuku yang tajam. Tungau varroa ini bertahan hidup di sarang lebah dengan cara menghisap darah sekaligus menginfeksi lebah menggunakan mulut penghisapnya. Spesies ini mampu hidup menyesuaikan diri di lingkungan yang berbeda. Secara umum, evolusi merupakan perubahan sifat secara genetik pada suatu spesies atau organisme yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terjadinya evolusi ini biasanya melalui proses adaptasi spesies dengan lingkungannya. Suatu individu akan mendapatkan sifat yang membuatnya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sifat ini kemudian akan diwariskan ke keturunannya dengan cara bereproduksi. Evolusi ini sangat penting karena organisme dapat beradaptasi dengan lingkungannya ini memiliki peluang hidup yang lebih tinggi. Spesies yang berevolusi akan memiliki keturunan untuk bertahan saat menghadapi ancaman dan perubahan lingkungan. Adanya evolusi juga meningkatkan keragaman genetik pada suatu spesies. Suatu spesies yang memiliki gen resisten ini dapat bertahan serta bereproduksi lebih baik dari individu yang rentan, yang akan meningkatkan frekuensi gen resisten pada populasi. Pada slide kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab suatu spesies dapat mengalami evolusi yang cepat. Suatu spesies dapat berevolusi dengan cepat, terutama jika memiliki siklus hidup yang pendek dan tingkat pergantian generasi yang tinggi. Kondisi ini memungkinkan seleksi alam bekerja dalam skala waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam beberapa generasi. Organisme seperti bakteri, alga, rotifer, ataupun serangga itu memiliki laju reproduksi yang tinggi serta ukuran populasi yang besar. Hal ini menyediakan variasi genetik yang cukup sehingga dapat terjadi perubahan genetik yang terukur. Variasi genetik ini menjadi bahan utama dalam seleksi alam untuk menghasilkan adaptasi dalam suatu organisme. Selain itu, paparan terhadap berbagai stres lingkungan seperti perubahan suhu, bahan kimia, maupun kondisi fisik tertentu itu dapat mendorong terjadinya evolusi dengan cepat. Adaptasi juga dapat muncul baik dari variasi genetik yang sudah ada maupun dari mutasi baru yang memberikan keuntungan selektif. Evolusi cepat dapat memungkinkan organisme merespon perubahan lingkungan dan stres global secara lebih efektif, bahkan dapat mendukung terjadinya evolutionary rescue pada populasi yang beresiko punah. Namun, demikian, proses ini tidak selalu berjalan dengan optimal karena dapat terjadi adanya trade-off evolusioner seperti antagonistik pleiotropi dan korelasi genetik antar sifat, serta memiliki keterbatasan adaptasi dalam komunitas dengan interaksi biotik yang kompleks. Selanjutnya, adaptasi evolusioner varroa terhadap pestisida.
Varroa dapat berevolusi menjadi resisten terhadap pestisida akibat mutasi genetik pada gen voltage gated sodium channel seperti mutasi L925V yang mengubah struktur protein saluran natrium pada sistem saraf. Nah, perubahan ini menurunkan kemampuan pestisida untuk berikatan dengan protein targetnya, sehingga individu yang bermutasi dapat resisten. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kami yaitu budidaya lebah madu berperan penting bagi ekosistem dan ekonomi. Namun keberlanjutannya terancam oleh penurunan populasi akibat faktor stres terutama serangan tungau Varroa. Varroa merupakan parasit berbahaya yang merusak lebah, membawa patogen dan berkontribusi besar terhadap penurunan populasi lebah madu termasuk di Indonesia. Kemampuan Varroa untuk beradaptasi tinggi melalui evolusi, khususnya mekanisme resistensi terhadap pestisida, memungkinkan individu resisten bertahan hidup dan mewariskan sifat resisten, sehingga meningkatkan frekuensi gen resisten dan menyulitkan pengendalian hama.